Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekhul Hasan Al-Fadhili wa ila Syekh Abdul Hamid Hakim Al-Muallif wa ila jami'i man hadhara fi hadal majlis li ta'lim wa ta'allum wa man sami'a hadha ta'lim syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsur rabi'u utawi bahasan kang nomor 4. Bahasan yang keempat fil khasi ing dalem khas wa takhsisi lan takhsis. Fil khasi ing dalem khas itu khusus, maksudnya kata khusus. Wa takhsisi lan takhsis. Takhsis itu yang dikhususkan atau pengkhususan. Dikhususkan atau pengkhususan. Wal khas, what the meaning khas? Ma la yatanawalu, ma utawi perkara la yatanawalu kang ora mencakup suatu perkara yang tidak mencakup syai'aini ing rong perkara, sesuatu yang tidak mencakup dua hal. Fasaidan mongko halih mendhuwur. Fasaidan mongko halih mendhuwur. Sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih. Fasaidan itu atau lebih. Min ghairi hasrin kelawan tanpa batasan. Tanpa ada batasan. Sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa batasan. Ni'am kemarin kan sesuatu yang mencakup dua hal ya atau lebih dengan tanpa batasan. Berarti ini dengan adanya sesuatu yang mencakup dua hal atau lebih, itu kan mencakup dua hal atau lebih. Khas itu sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batasan. Wa takhsisulan takhsis iku ikhraju ba'di madlulil am. Ikhraju ba'di ngetokake sebagian atau mengecualikan sebagian madlulil am. Madlulil am, arti yang ditunjuk atau makna kang den tunjuk, makna kang den tunjuk
Al-am dalil umum. Itu mengecualikan sebagian arti yang ditunjuk dalil umum. Itu ya. Jadi mengecualikan sebagian arti atau dari sebagian arti yang ditunjuk oleh dalil umum. Nanti ada contoh-contohnya. Contoh nih kalau yang pertama nanti minha. Minha setengah saking istisna. Minha setengah kok minha setengah saking wa huwa utawi khas tawi umum ya dalil dalil khusus atau khas iku mutasilun satu mutasil wa munfasil dua munfasil. Wa huwa utawi khas iku kismani dua bagian. Jadi khas itu ada dua bagian. Satu mutasil, dua munfasil. Maksudnya mutasil piye? Mutasil itu langsung. Munfasil itu terpisah. Paham nggak sih? Sing langsung piye maksudnya? Ada dalil umum di saat itu atau bersambung pengecualian. Artinya apa? Artinya dalil umum itu dikecualikan dengan lafadz atau kata yang lain yang berada dalam satu kalimat atau satu ayat atau satu hadis umpama. Tapi kalau munfasil satu ayat Quran itu dikecualikan dengan ayat yang lain, itu terpisah. Atau Quran dikecualikan dengan hadis, itu terpisah. Paham ya? Jadi yang mutasil itu dalam satu ayat atau dalam satu hadis. Nek munfasil dipisah dengan ayat yang lain, hadis yang lain. Ada yang ayat Quran dengan ayat Quran dipisah, dikecualikan dengan sunnah. Ada yang as-sunnah dikecualikan dengan ayat Quran, atau sunnah dengan sunnah, ayat Quran dengan qiyas, contoh gitu, atau sunnah dengan qiyas. Itu namanya munfasil. Lah yang contohnya mutasil seperti apa? Fal mutasilu mongko utawi mutasil iku anwaun, macam-macam. Minha setengah saking anwa, paling enggak ada 4 nih. Siji al istisna'u, istisna, pengecualian. Jadi yang masuk khusus itu ciri-cirinya satu yang termasuk di dalamnya pengecualian. Mahasantri semuanya ngaji kitab mabadi awaliyah hari Kamis kecuali sapa iki ngaji Mbak Sifa. Mbak Sifa itu khusus. Dikecualikan dengan apa?
Ya, tadi kata lafaz kecuali. Mana Mbak Siva, Mbak Naila? Sakit? Nanti kalau bilangin habis subuh langsung ke sini, tidurnya di sini gitu ya. Jangan di kamar, nanti jablasan mesti. Ya, dan Pak Munawar kan nek pas ngaji ini bubuknya di bawah. Nunggunya di bawah, jangan di atas. Maksudnya kalau enggak langsung saya ngaji kenapa? Biar kan punya kesempatan yang tadi enggak jamaah, sholat dulu. Itu ya. Ini nunggunya di sini ya, di kamar. Yo, wa ala alihi terus tidur lagi bisa ya. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala wal asri demi masa. Innal insana saktamane manungsa demi masa sesungguhnya manusia iku lafi khusrin yaktine ing dalem kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzi, lah ini dikecualikan. Illal ladzina amanu kejaba wong akeh. Illal ladzina kejaba wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu lan padha amal sapa alladzina, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal as-sholihah ing amal-amal kang soleh, ing amal-amal soleh. Jadi semua manusia itu umum dalam kerugian, dikecualikan dengan kata illa itu. Illa itu loh, itu pengecualian. Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang beriman dan beramal soleh ini adalah orang yang khusus akan untung gitu maksudnya. Berarti hanya orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sebenarnya ngaji usul fikih itu ngaji cerdas itu. Apa? Mari pintar. Oh, semuanya nangis, semuanya sedih, kecuali orang yang tertawa. Tertawa itu ya berarti hanya orang yang tertawa yang bahagia itu ya. Paham ya? Jadi kata umum di sini orang-orang beriman dikecualikan, dikhususkan orang-orang yang beriman, beramal soleh. Minha setengah sangking anwa iku ataqiyidu taqyid bisifah kelawan sifah. Taqyid itu digantungkan oleh sifat. Qala Allah Ta'ala dawuh sibetan Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi kafaratil qatli ing dalem kafaroe mateni atau pembunuhan, di dalam kafaroh pembunuhan. Fatahriru raqabatin mongko merdekaake budak. Jadi wong mateni itu harus hukumannya kafaroe harus apa? Memerdekakan budak. Apakah setiap budak? Lesi budak wong kafir non muslim piye? Ya ndak bisa. Karena apa? Ditakyiti, digantungkan dengan sifat. Sifatnya apa? Mukminah. Budak sing yang
mukminah kang mukmin. Jadi tidak semua budak bisa digunakan untuk kafarah. Paham ya? Mama contohnya gini. Semua montor mahasantri Tasfiyatul Qulub semua montor mahasantri Tasfiyatul Qulub itu mendapatkan subsidi bensin kecuali motor yang bermerek Yamaha. Jadi motor yang bermerek Yamaha ini kan motor yang memiliki sifat. Apa sifatnya? Yang bermerek. Berarti tidak semua motor apa tadi mendapatkan subsidi bensin kecuali apa tadi? Merek Yamaha. Atau gini, semua motor mendapatkan subsidi yaitu motor yang bermerek Honda. Berarti hanya motor yang bermerek Honda yang mendapatkan subsidi. Berarti tidak semua motor. Nek Yamaha boleh Pak? Enggak boleh. Shogun wis gak zaman, Shogun wis gak ono. Ya udah dapat walaupun masih ada mungkin. BMW enggak oleh, Ducati enggak oleh. Oleh apa? Merek Honda. Minha setengah saking anwa antara lain iku ataksisu taksis bil ghoyah kelawan ghoyah. Mengtaksis dengan ghoyah. Artinya apa? Mentaksis dengan sampai akhir atau sampai puncak. Ghoyah itu diberi keterangan puncak atau sampai akhir. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala wala taqrabu aja padha nyedhaki sapa sira kabeh huna ing bojo wadon. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian. Hatta mana mendekati di sini itu melakukan hubungan. Hatta yadhurna hingga suci sapa bojo wadon. Tapi pira-pira bojo wadon. Artinya apa? Artinya laki-laki suami itu tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya di hatayat hurna. Ini dibatasi ya, sampai dia suci kembali. Artinya apa? Ditaksis sampai akhir, sampai puncak dia tidak mengeluarkan darah. Ghoyah itu maksudnya begitu, paham ya? Kok perempuan sudah suci boleh melakukan hubungan suami istri, begitu. Tapi Imam Syafi'i tidak hanya mampet, tapi kalau sudah mandi besar. Kalau Imam Hanafi sepanjang mampet sudah selesai, boleh. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh melakukan hubungan suami istri tanpa mandi besar terlebih dahulu. Itu namanya apa? Ghoyah sampai puncaknya atau sampai akhir dari keluarnya darah. Plus nanti mandi. Minha setengah saking anwa. Contoh yang lain, macam yang lain dalam mutasil ini apa? Ataksisu tawi ngususake taksis bil badali kelawan badal. Badal itu pengganti. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala walillahi lan iku tetep kagungane Allah ala nasi ngatasi menungso. Nah, ini diartikan
kewajiban manusia terhadap Allah itu diartikan itu. Nek Jawane walillahi iku tetep kagungane Allah ala nasi ing atase menungso. Hijul baiti utawi haji ing Baitullah. Kewajiban manusia terhadap Allah yaitu haji. Haji. Lah badalnya mana? Manis tatoa. Apakah setiap orang itu wajib haji? Ya enggak. Dikecualikan dengan badal ini. Sapa sing wajib haji? Manis tatoa. Man ya wong, yaitu orang yang istatoa mampu, sing mampu, sing fakir miskin ya ndak boleh, ndak bisa dia. Walaupun dia sia. Ilahi maring Baitullah apa nih sabilan dalane. Jadi yang diwajibkan haji di sini apakah setiap orang? Karena ayatnya gini, kewajiban manusia terhadap Allah yaitu haji di Baitullah, yaitu orang yang mampu menuju Baitullah atau mengadakan perjalanan ke sana, yaitu orang yang mampu ilaihi menuju Baitullah. Apa nih sabilan dalane, orang yang hanya mampu mengadakan perjalanan ke sana saja. Berarti tidak setiap orang ya Mbak ya. Paham gak ini? Setiap orang berkewajiban terhadap Allah yaitu haji di Baitullah. Dikecualikan ini manis tato'a ilaisa. Ini pengecualian, yaitu orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Oke. Saya tanya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia itu dalam kerugian. Dikecualikan siapa Mbak Sofiana? Siapa yang enggak rugi? Orang-orang beriman dan beramal soleh itu berarti orang khusus ya. Umumnya apa? Semua orang dalam rugi. Dikecualikan, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Mbak Naila, kafarah atau hukuman orang yang membunuh itu memerdekakan budak. Apakah setiap budak atau budak yang mana? Setiap budak atau budak yang apa? Yang mukmin. Lah, kata mukmin ini loh kata sifat yang membatasi semua budak. Berarti hanya budak yang mukmin. 3. Laki-laki suami itu tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya sampai kapan? Mbak, kok sampai kapan? Kecuali apa gitu ya, Mbak Puja? Kalau dia sampai dia suci. Lah suci itu pengecualian dengan ghoyah tadi. Sampai suci artinya sudah tidak keluar lagi. Jadi mama ini sampai kan keluar terus. Ini kan masih keluar. Endingnya itu ya mampet itu. Akhir puncak dari tidak keluar darah yaitu berarti sudah suci, berarti mandi, berarti setelah itu ya boleh gitu kan. Setiap orang itu wajib haji, Mbak. Ini dikecualikan dengan badal pengganti. Siapa yang
diwajibkan haji itu siapa gitu, Mbak Dila? Orang yang mampu Mengadakan atau menuju mengadakan atau menuju ke sana ya, ke Baitullah. Kecuali orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana lah. Mampu saat ini itu bisa mampu punya uang, dua mampu karena sehat. Sekarang itu istitoah haji itu kalau sakitnya parah, kronis itu tidak boleh. Tidak boleh, berarti dia tidak mampu. Bisa jadi badal. Yuk terakhir, fal munfasilu tawi munfasil. Belum ada setengah 6. Kurang 5 menit ya. Tadi kan ada mutasil, munfasil. Iku anwaun macam-macam. Jadi munfasil itu beraneka ragam, beraneka macam. Ini ya tadi muntasil kan dalam satu ayat ya kan, dalam satu kalimat ada pengecualinya. Lah, yang kedua ini kalimat ayat dikecualikan dengan kalimat yang lain yang tidak tersambung ayatnya secara langsung. Taksisul kitab bil kitab, siji taksisu ngususake kitab atau ayat Quran bil kitab kelawan ayat Quran kang liya. Satu munfasil itu mengkhususkan atau dikhususkan ayat dengan ayat yang lain. Pengkhususan ayat dengan ayat yang lain. Kalau Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala, wala tangkihu lan ojo podo nikahi siro, janganlah kalian menikahi al musyrikat ing piro-piro perempuan musyrik. Jadi ayatnya jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Al-Baqarah ayat 221. Khusiso iku dikhususake biqouli ta'ala kelawan dawuh Allah Ta'ala. Jadi ayat ini itu dikhususkan, ditaksis dengan ayat yang lain. Ini namanya munfasil, terpisah. Wal musonatu lan piro-piro wanita kang terjaga dan wanita-wanita yang terjaga minal ladzina utul kitaba, minal ladzina saking wong akeh, dan wanita-wanita yang terjaga dari orang-orang atau ya terjaga dari kalangan orang-orang utul kitabah kang diwenehi utu kang diwenehi sapa alladzina alkitabah ing kitab. Jadi dari dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang diberi kitab samawi itu, Injil, Taurat, Zabur, min qablikum sadurunge sira kabeh. Saking sadurunge sira kabeh. Tegese hilun halalakum marang sira kabeh. Jadi sebenarnya menikahi wanita-wanita samawi yang diberi kitab oleh Allah itu boleh, kecuali itu. Tapi sekarang itu sulit. Bahkan Imam Syafi'i itu menyatakan yang diberi kitab itu terus menjalur bapake ibuke yo Kristen umpama dulu ya. Kalau bayi-bayi ya tetap memegang ahlul kitab. Itu biasanya ini disebut ahlul kitab. Paling akhir, jadi sebenarnya jangan menikahi wanita-wanita musyrik kecuali mereka yang mendapatkan kitab-kitab samawi atau ahlul kitab, Taurat, Zabur, Injil. Tapi sekarang Injil sudah tidak murni, ya itu berarti sudah tidak. Sebagian ulama tidak mengatakan ahlul kitab, hanya yang memiliki kitab Injil yang masih murni. Begitu.
Nomor 2, wa takhsisul kitab, dan mentaksis ayat bisunah kelawan hadis, mentaksis ayat Al-Qur'an dengan hadis. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, yusi, mensyariatkan atau memerintahkan, kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Allah memerintahkan, Allah mensyariatkan fi auladikum ing dalem warisane pira-pira anak sira kabeh. Allah telah mensyariatkan, memerintahkan di dalam warisannya anak-anak, yaitu lidzakari ku tetep keduwe wong lanang. Jadi wong lanang iku memperoleh bagian warisan mislu hadzil unsayain, sepadane bagiane wong wedok loro, wong perempuan 2. Lidzakari ku tetep kedua wong lanang, yaitu laki-laki itu memperoleh bagian sama, bagiannya 2 perempuan atau 2 anak perempuan. Satu banding 2. Ayo, punya anak laki-laki 1, perempuannya 2. Berarti laki-laki mendapat 100, perempuan mendapat 50. Kenapa kok laki-laki mendapat 2 bagian perempuan? Karena laki-laki kelak akan menjadi apa? Penanggung jawab nafkah. Sampai-sampai kan wadok itu dinafkahi, tidak menjadi tanggung jawab utama. Asyamil kang mencakup lil waladi al kafir, mencakup juga anak kafir, kedua anak kafir. Ini mencakup juga anak kafir. Khusiso ditaksis bi hadis sahihain kelawan hadis sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. La yarisul muslim, orang mewarisi sapa al muslim muslim, al kafiro ing kafir. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Artinya bapak muslim tidak bisa mewarisi anaknya yang kafir. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir atau anak kafirnya. Walal kafiru lan ora wong kafir, dan orang kafir itu tidak bisa mewarisi al muslima ing wong muslim. Bapake Kristen non muslim tidak bisa mewarisi anaknya yang muslim. Selain itu bisa jadi atau diberikan hibah atau diberi hadiah cuma-cuma boleh. Tapi kalau membahas warisan tidak bisa. Jadi anak sing kafir itu ditaksis seperti apa? Ya tidak bisa diwarisi. Kalau bapaknya muslim, ini bapaknya kafir juga bisa mewarisi anaknya muslim. Mbak Salwa, Mbak Uswatun, Mbak Nurul, Mbak Wafi, Mbak Syifa. Enggak ada keterangan. Wallahu alam bishawab. Itu saja ngaji kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.